اللهم صل وسلم وبارك وعلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah wa alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini selalu memanjakan kita dengan kasih sayangnya, selalu memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita sehat walafiat. Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayahnya, hingga di malam hari yang penuh keberkahan ini kita berkumpul di rumahnya Allah guna untuk mendekatkan diri kepadanya dan juga untuk kita bersama-sama mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan yang baik seperti ini. Harapan kita bersama insya Allah dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebagai cara kita untuk mencari ridha Allah, untuk mencari pengampunan Allah. Allah akan berikan kepada kita rahmat, Allah akan berikan kepada kita pengampunan, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rahmat yang harapkan daripada diri kita masing-masing adalah salah satu yang memang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang paling terpenting di dalam melakukan ibadah kepada Allah, di dalam melakukan kebaikan, satu harapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dibandingkan dengan amal-amal yang lain, kita ketika melakukan ibadah pasti ada kepengenan yang lain yang ada dalam hati kita. Ya. Namun dibalik semua itu, yang paling pertama kita harapkan adalah mendapatkan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah tuntunan untuk kita. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa mendapatkan yang namanya rahmat Allah. Allah sudah beri tuntunan, tinggal kita lakukan yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini sudah kita pahami, kalau kita pengen dapatkan rahmat Allah, pengen supaya rahmat Allah itu dekat sama kita, maka salah satu jalannya adalah kita melakukan yang namanya kebaikan. Insya Allah dengan melakukan kita kebaikan, yang namanya rahmat Allah itu akan dekat kepada kita. Semoga kita bisa melakukan di dalam setiap detik kita kebaikan-kebaikan yang bakal mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kepada Rasulullah juga kepada para keluarganya. Harapan kita bersama insya Allah salawat yang kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada kita kemuliaan yang sangat besar, yaitu kemuliaan bisa bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu
kita membahas tentang masalah ada ghusl atau tentang cara mandi wajib mandi besar. Jangan lupa kemarin kita mandi wajib. Kita mandi wajib. Jadi itu sudah mulai. Sholat kan masih awal. Masih awal. Masih tentang istilahnya, dan istilahnya besar. Kalau kecil, dengan kecil, ini besar gimana? Ini banyak dilewati ini. Dengan orang-orang dari api jauh tidak sama. Jauh. Kita mundur ya kemarin itu kalau anak keluhan bahwa kita ini maka kemarin anda langsung minta sama orang kalau kita ada sholatnya namanya sudah tinggal satu malam ini ya, lewatan betul sudah lewatan bahannya ya kalau kita ulang lagi ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas masalah tayamum. Ya, memang kita ini jarang mengenai tayamum ini kita ini jarang melakukan. Memang kita hidup dalam apa kita ini bukan di tanah tandus, tanah basah maksud kita. Kalau kita ini tidak pernah namanya kekeringan. Ya, namun ini adalah suatu hal yang perlu kita belajar. Tidak tahu betul kalau kejadian kita tahu ilmunya. Dan misalnya banyak alhamdulillah sudah pernah belajar masalah tayamum, jadi bisa melakukan biar melakukan maksudnya Pak. Ya, tapi waktu bila tidak nanti banyak melakukan nama lagi nanti banyak. Kedua saya mau belajar harus belajar. Maka di sini kita belajar masalah tayamum. Di sini Mughazali mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bahwa Imam Ghazali Nabi dan menggakal ada yang pun tayamum ada ketika memakai air. Fa'in ada istimal lifaqadihi ba'da sholat aw li'udrin min marad aw liman imna musul ilaihi min sab'in aw hamsin. Kita kasih tahu dulu hal-hal yang bisa membuat kita diperbolehkan wudhu. Jadi ketika diperbolehkan tayamum, bukan langsung kita pakai tayamum bukan, tapi ada hal yang membuat kita diperbolehkan tayamum. Maka di sini Mughazali hal yang memperbolehkan tayamum itu ada 3. Yang pertama yang pertama. Ya, kalau kita ya sudah nyari baju kemana-mana, tapi tidak pernah ketemu, ya, tapi kita harus bahas jaraknya. Yang penting itu dulu kita tahu bahwasanya hal yang pertama yang berperbolehkan kita bertayamum adalah tidak ada baju di tempat kita. Terus itu sudah jadi kemana-mana. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita uzur tidak bisa pakai mandi, kalau kita sakit, sakitnya kan itu juga bahas juga. Mereka tahu ada sakit kalau sakit, yang membuat dia diuzurkan tidak bisa wudhu. Ya. Yang ketiga, ada baju
tapi di balik tersebut ada binatang buas. Ini baru ini baru tidak jauh dari itu. Ini kampung kita lagi ada bayu nih. Di kampung sebelah ada bayu, tapi di tengah-tengah kampung sebelah ada binatang buas, ada singa, ada macan. Ya, kalau kita nak lewat, ya berurusan itu sama macan ini. Karena kamu berurusan sama macan, kalau berani lah. Kalau berani, kalau tidak berani sudah urus saya mobil ya. Ya, atau jika ada lagi, Allah habis ini. Atau kadang tertekan. Tertekan di sini tidak ada tidak memperbolehkan dia untuk membeli baju cepat lain tertekan. Dalam artian ada yang dia takuti. Jadi itulah tiga hal yang diperbolehkan kalau dia nak bertayamum. Tapi yang kita menjelaskan lagi ini cuma bayangannya baik. Terus dilanjutkan lagi, akan dalam hajatan tahtaju ilahi al-tashika awatashirafi kita. Atau cara lain lagi yang diperbolehkan dia tayamum. Ini ada baju, ini ada baju bang. Nah ini kan cukup satu kita wudhu, cukup. Tapi nyatanya ketika kita nak wudhu, ada seekor binatang yang dalam keadaan haus, butuh dengan baju ini. Ya, kalau tidak minum dia bakalan mati. Nomor kita, apakah kita biarkan hewan lain mati? Apakah kita henti baju ini? Pilih mana? Inilah yang diperbolehkan dengan tayamum. Anjir baju ini kalau tayamum tak ada masalah. Jangan gara-gara karena ada baju. Ingat dulu baju ini ada yang butuh dah. Kalau dia ada yang butuh baju semacam ini, tunjuk yang butuh tadi. Kalau dalam keadaan dibutuhkan baju tadi, dalam keadaan haus atau dalam keadaan yang menemani dia, ada wong atau wong yang menemani dia dalam keadaan haus, kamu kasih langsung boleh tayamum. Karena mereka berbeda pada diabet illa dilaksanakan bersama dengan pensil. Ada lagi baju tempat lain. Baju di tempat lain ada baju, tapi bajunya ini dijual dengan harga 5 kali lipat. Baju yang semula cuma 5.000, dia jual jadi 25, 30. Nah, mana? Apakah kita wajib beli? Tidak wajib beli. Wajib kamu tayamum. Jadi itu tadi banyak ya. Yang pertama tadi sudah nyari, dah kasih baju, ada usul sakit tapi, itu sakit. Terus ada baju tapi dihadap kamu hewan puas, atau dalam keadaan tentukan, atau dia ada yang membutuhkan baju tadi. Baju tadi ada yang membutuhkan, itu hewan atau manusia sama. Yang nomor selanjutnya adalah ada baju tapi baju tadi dijual dengan harga yang melebihi batas. Nah, kita langsung bahas masalah sudah cari baju tapi tidak pernah ketemu. Nah, di sini baju itu cari itu dengan cara telepon. Bukan kita nyari dari kampung sini langsung kampung sebelah, nyari deketin langsung sudah kayak mobil. Hasil jaraknya. Kalau di sini kita perkirakan jaraknya adalah dari Mata Merah, jaraknya kita ambil sampai ke Pusing. Bukan kita ini lorong pada karya nyebrang kalau dari lorong pakat. Nyari di pakat kalau nyari di pakat ngumpul
Tidak kan dia Bandung, sudah balik. Harus cari lagi. Dari ke pasar ada, dari ke pasar ada, cari lagi. Kalau lagi, dan cari lagi sampai ke musim kaki sudah besar. Yang pertama jaraknya kalau kita berjarak itu kalau sudah kamu jarak sampai di sana ketemu juga sudah beda. Jangan payah kayak gitu. Nah, yang kedua sakit mana yang diperbolehkan dia untuk bertayamum. Kalau kita jarah awal sama itu alat sikap. Pasti rata yang terkena waktu itu. Cuma salah faedah taibat alai turab banyak kalian kain. Nah sini sakit yang mana yang diperbolehkan dia untuk bertayamum dan bertayamum bisa. Di sini ada orang diperbolehkan tayamum itu di tempatnya wudu ya dan di wudu baik. Kalau di sini tidak ada kamu tayamum ada jangan lupa kan ini kalau suruh Ustaz suruh kalau di sini agak ada sakit di sini tayamum dulu ada sakit tayamum itu kalau di anggota bulu dan sakitnya dikenal di anggota bulu tangan kaki misal kaki lagi tangan kaki wajah. Nah itu yang boleh tayamum. Kalau selain ini yang dibatas di luar batas anggota wudhu kamu terkena masalah tidak boleh langsung tayamum. Tidak. Yang kata dulu bernama. Misal kali di sini tadi Pak. Ada penyakit yang namanya dia ada kena batu. Kalau dia kena batu, tak apa-apa. Penyakitnya apa? Lebar. Jadi mana? Udah kayak pertama kali. Itu kayak pertama kali. Yang ketika apa? Tangan basah. Kan ini. Di sini bukan lagi. Basah itu tangan sini. Kumpul-kumpul, kalau gendut, mana wajah, nah pasti jangan. Aku kayak lu. So, aku. Harusnya lagi, di sini kayak lu, lagi. Nah itu kalau misalnya lagi yang kita ada yang kedua ini kalau memang tak bisa tutup matinya, nah dia tidak sakit Pak, tidak atau tubuh tidak sakit, tapi dia tidak bisa tutup. Kalau dia tutup langsung berhenti pada dia langsung pingsan. Kalau penyakit langsung itu tidak ada jadi apa? Itu langsung dari awal saya tidak apa itu saya jadi dua jenis. Yang pertama tadi dia pakai dulu dia pertama, tapi di tangan dia pakai kamu. Yang kedua tadi yang kedua tadi dia dari awal, oke? Tapi itu mulai salah harus keluar. Nah, terus tayamum ini syaratnya ingatkan dia boleh tayamum kalau sudah masuk waktu. Kalau wudu kan bebas kita. Sebelum masuk waktu nak wudu tidak jadi masalah. Kalau tayamum syaratnya dia harus masuk waktu dulu baru boleh tayamum. Tidak boleh di luar masuk waktu, dia tayamum tidak boleh. Harus masuk waktu dulu, langsung tayamum langsung sholat. Kalau wudu kan sudah apa? Sholat macam kan, sholat sunnah, sholat wajib. Itu tayamum itu wudu. Kalau tayamum tidak baca. Dia sikap sholat. Tayamum sikap sholat. Makanya habis tayamum langsung sholat.
Terus bagaimana pasir bagaimana debu yang boleh dipakai? Yang pertama, debu yang tidak ada campuran. Ya, tanah yang nggak kasih campuran. Jadi hati-hati dia. Ya, ada tanah yang mutan najis sudah bisa dipakai. Ya, apalagi ada tanah yang mutan najis sama apalagi nih? Mutan najis sama apa namanya kalau kita dipakai lagi itu kan mustakmal. Bukan mahib yang mustakmal. Tanah juga mustakmal. Oh, kalau pakai mustakmal tanah itu dipakai, kamu pakai lagi dibaca. Ya, jadi tanahnya harus yang suci, yang tidak bercampur dengan yang apa-apa, terus yang lembut. Jangan kamu tanah yang keras. Kalau tanah yang keras juga bisa, tapi dihancurkan. Ya, tanah tadi digubung-gubung dulu sampai hancur, sampai kayak debu. Ya, mengapa disuruh seperti itu? Ya, bayang kebaik. Kalau kamu pakai yang kasar-kasar, lihat aja kamu. Ya, hancur orang. Ya, makanya disuruh pakai debu yang, ya, kalau dikatakan itu misal contoh ini nih ini ada debu nih, ya boleh nggak dikumpul debunya ini? Boleh, ya boleh kumpul ke debu ini dipakai untuk bertayamum, boleh, ya kalau kan debu kacau misal kayak ada debu. Ya lah, kacau, mengumpulkan debunya, kamu nama ketayamum tak jadi masalah. Tapi cuma ingat itu baik, jangan pergi mutan najis ataupun mustakmal. Itu baik. Oke. Nah, cara pakainya, ingat cara pakainya. Ya. Nah, ini cara pakainya kita langsung praktek. Ini tanah di sini, ya. Ini tanah pertama, jangan langsung di sini. Tidak. Tanah pertama di sini, pindah ke sini dulu baru ini kan. Ya, nanti ini baru dia kerai, langsung ke tangan. Ya. Atau nak dua cara. Sekali kan, ini. Ya, di sana, ini kan, wajah langsung. Ya, tentukan kedua, carikan lagi bukan turun sini. Bukan turun sini. Ini, tangan. Ya, tangan. Jadi sekali-sekali. Wajah sekali, tangan sekali. Ya, jadi macam ini kan, ini. Ini. Nah, ya. Ini ya. Nah, ini buka kanan ke kiri. Balikkan. Nah, di atas ini kan ketemunya. Nah. Ya. Jangan sampai salah. Ya, ini kiri. Ini. Nah, putar ke tangan kamu yang putar. Ketemunya macam ini. Nah. Jempol ketemu jempol. Ya. Jempol ketemu jempol. Kalau di rumah sakit apa? Di rumah sakit. Apa? Di rumah sakit ada yang dinding Di dinding? Ada yang di kasur. Yang penting ada debu. Iya, ada debu. Yang penting ada debu. Oke. Kalau kawan mantan itu dibakar. Ya bantal kaca debunya udah baca juga. Yang penting ada debu. Kalau mana itu udah keren misalnya. Nah, itu makanya takutnya di situ. Takutnya jangan sampai dia yang mutan najis ataupun mustakmal tadi di situ. Oke. Kalau sudah ada mutan najis mustakmal pakailah. Nah, terus apa? Jangan lupa niatnya beda. Kalau kita niat bertayamum, niatnya itu nama itu istibahati fardhis shalah. Fardhis shalah. Ya itu niat kita waktu tayamum. Nama itu istihabati
habis sholat. Ya. Nah, di sini diperhatikan kata beliau, ya, kalau bertayamum jangan kamu menyamakan kayak seperti wudhu nak kenonian, jangan kayak biasa baik, ya. Jangan kamu kayak tayamum antum, ya, waktu dirinya tidak, ya. Yang penting macam ini. Nah, ini deh. Yang penting ini ya kan kalau. Nah, lembut. Yang penting lembut. Jangan kalau membutuhkan kalau pakai baju, kalau lain. Kalau pakai tayamum, selalu baik. Nah, sini. Nah, ini ke selesai. Ya, makanya di sini dikatakan tanah tadi, tanah yang lembut, biar tidak habis kan gitu. Kalau tanah yang kasar siap-siap baik. Ya. Dari beret, dari ya. Iya. Nah, contoh lagi. Ya. Dah ganti lagi misal kita nyari-nyari untuk tayamum dah ganti lagi. Maka boleh tak genteng dipakai untuk tayamum? Genteng. Boleh dipakai tayamum? Ya, boleh genteng. Boleh. Boleh. Karena apa? Karena jadi percaya dulu genteng itu kalau dalam keadaan darurat. Genteng dijaga sampai halus ya. Ya tahu lah dewek kalau genteng dah halus nah itu lah siap lancip dia kan. Ya, sampai halusnya, ya, baru dipakai untuk ya. Pokoknya intinya atau kalau bahan-bahannya dari tanah itu boleh dipakai untuk ya. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan cara makainya sudah dijelaskan. Yaitu satu kali di wajah, satu kali di tangan, ya. Wa in aradta fardhan saniyan fasta'nifal lahu tayammum. Nah, di sini dikatakan salat tayamum ini cuma bisa dikatakan satu kali lakukan salat. Kalau nak lakukan salat yang lain tayamum lagi. Ya sama kayak dia tayamum untuk baca Quran, tak boleh untuk sholat. Ya, kalau dia tayamum untuk baca Al-Quran, habis baca Al-Quran dia harus tayamum lagi. Begitupun sholat. Ya, sholat tayamum pakai tayamum cuma satu kali untuk sholat. Ya, kalau dia nambah ibadah lagi, dia tayamum lagi. Paham maksudnya sini? Kalau paham ya? Oke, paham. Alhamdulillah, ada yang ditanyakan tentang masalah tayamum sebelum kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Boleh? Jadi. Nah, di perjalanan nggak ada. Kalau di perjalanan gimana? Nah, di perjalanan maksudnya di mana kan? Di kampung, Apple ya kan? Itu kan kalau berbuat kalau itu meninggal. Kalau kalau dari Solo ke asal tidak stop ya dengan baik semua. Itu saya mau bilang. Karena di dalam kajian itu kan ada di perjalanan ada. Jadi kalau kita juga travel bukan mobil pribadi, kalau pribadi juga saya pakai. Ya. Kalau kita kan disuruhnya. Kalau di kajian juga ada syarat di perjalanan ada. Ya. Tadi itu cuma ada sakit, ada binatang buas, air mahal, dan di perjalanan tidak ada. Kalau kita di perjalanan, boleh tak kita kalau ada. Pertanyaannya tuh apa? Masih nggak? Masih ada ketemu banyu. Itu kan ada banyu pasti kan? Enggak, tapi masih ada tidak gitu. Di mobil, pesawat. Iya di mobil. Di mobil. Ini kan ada solar ini kan, solar yang di laut itu digabung itu kan. Dan kita cuma video dan jamaah tadi. Tapi kalau di balik itu jangan. Udah. Kalau masih ketemu banyu.
pada pasir kan akan banyak. Kalau di pesawat, di Pesawat pun banyak tayamum. Pesawat banyak tayamum. Pesawat pun banyak tayamum. Pakai setor pesawat sholat ada sekarang. Ya dia kalau apa? Kalau yang pergi haji ataupun umrah itu mereka biasa sholatnya di depan Itu lah mati lampu lah. sholat situ lah mereka. Iya di belakang itu lah. sholat di situ lah di kapal tuh lah sholat tuh lah. Iya. Pamina jamaah itu. Nanti kalau di mobil gerak. Berarti kan mobil itu kalau kita yang kita begitu. Sholat harus jam. Tidak juga. Sama itu ada subuh. Berangkat pagi subuh. Subuh dulu rasa nama. Kalau ini tahu kejelas kalau awan itu lalu saya waktu di jalan ada mobil. Oke, sudah ya. Sudah. Oke. Nah, sudah selesai masalah tayamum, alhamdulillah. Kita tambahkan sedikit masalah adab keluar masjid. Nah, di sini biasanya kalau kita ini